di atas gugusan ribuan pulau yang membentuk arsipelagia. Hari itu, langit tampak tenang dan awan tipis mengalir pelan. Namun, di balik keheningan itu, badai politik sedang merayap naik. Sudah hampir 1 bulan sejak Gibran Rakabumindra, sang pewaris muda, duduk di kursi wakil agung, mendampingi presiden baru yang lahir dari pemilu yang penuh sengketa. Kursi itu, kursi yang dulu hanya bisa dicapai oleh mereka yang naik dari bawah, dari medan politik dan kepercayaan rakyat, kini diisi oleh seorang putra penguasa lama, anak dari sang raja ke-7, Djoko Widodo. Sebagian rakyat melihat ini sebagai kesenambungan, sebagian lain melihatnya sebagai tanda bahaya. Dan bahaya itu kini mengambil bentuk nyata, yaitu sebuah surat pemakzulan yang dikirimkan oleh para Purnawan, para veteran yang dulu menjaga negeri ini dengan darah dan besi. Di ruang pertemuan Balai Para Purnawan, tempat yang dulu hanya dibuka untuk pertemuan para jenderal dan laksamana, keheningan mendalam pun terasa. Di tengah ruangan, Trisutrisnus, sang panglima tua yang pernah membawa negeri keluar dari bayang-bayang perang sipil, duduk dengan punggung tegak. "Kita sudah menunggu cukup lama," katanya. Di hadapannya, 4 nama besar pun telah membubuhkan tanda tangan pada surat berstempel merah. Jenderal Agung Fahrael, sang naga dari timur, Marsekal Hanafius, penguasa langit, Tiasno Sudarto, pelindung gerbang utara, Slametos Samudrawan, pengendali armada barat. Surat itu tegas. Kami, para Purnawan yang telah menumpahkan darah demi arsipelagia, mengusulkan kepada Majelis Rakyat dan Majelis Agung untuk memproses pemakzulan Wakil Agung berdasarkan hukum luhur negeri. Di sisi lain ruangan, Bimo Satrio, sang sekretaris forum, berkata lirih, "Surat telah dikirim, tanda terima telah kami pegang. Kini majelis harus bicara." Di pagi yang sama di Istana Jatipura, di bawah naungan pohon beringin tua, Djoko Widodo melangkah perlahan. Wajahnya tampak damai, namun di matanya terpancar kesadaran akan gelombang yang tengah naik. Para jurnalis istana pun menunggu. Salah satu dari mereka memberanikan diri untuk bertanya, "Paduka, bagaimana tanggapan Anda mengenai surat pemakzulan itu?" Djoko Widodo pun tersenyum samar. Pemilihan Raja Agung dan Wakil Agung di negeri ini dilakukan dalam satu paket. Mereka dipilih bersama, bukan terpisah. Jangan kita bandingkan dengan negeri Filipina, di mana presiden dan wakilnya dipilih sendiri-sendiri. Kita ini satu paket. Ia pun berhenti sejenak. Suaranya kemudian menjadi lebih dalam. Bahwa ada yang menyurati seperti itu. Itu dinamika demokrasi kita. Biasa saja, katanya. Namun kalimat berikutnya membawa bobot hukum. Pemakzulan itu tak bisa sembarangan. Harus ada syarat yang jelas. Korupsi, perbuatan tercela, dan pelanggaran berat. Tanpa itu hanya riak semata. Para penasehat di baliknya pun mengangguk. Namun mereka tahu riak pun bisa menjadi badai. Di sepanjang pelabuhan Deprapala, berita tentang surat itu pun menyebar seperti api di padang alang-alang. Di kedai teh, seorang nelayan tua pun berkata, "Aku pernah bertempur di udara dulu. Jangan pernah remehkan suara para Purnawan. Mereka bicara hanya bila negeri betul-betul dalam bahaya." Di seberang meja, seorang pemuda pun membalas, "Tapi bukankah itu hanya manuver politik? Anak sang raja ke-7 telah dipilih sah. Rakyat yang menentukan." Namun, di antara debat itu, satu kalimat sering terulang. Akankah sang wakil bertahan? Di Menara Parlea, para tetua majelis pun kini terpecah. Sebagian melihat langkah para Purnawan sebagai pengingat bahwa kekuasaan harus dijaga dengan hati-hati. Sebagian lagi melihatnya sebagai ancaman yang bisa mengguncang stabilitas negeri.
Ketua Majelis Agung, seorang negarawan tua bernama Raka Bismara, berkata pada pertemuan tertutup, "Jangan terburu-buru, kita punya mekanisme hukum. Tapi ingatlah, Forum Purnawan bukan suara kosong. Mereka mewakili nurani sejarah kita, dan mereka juga mewakili amarah yang belum padam." Malam pun tiba. Di kamar pribadinya, Sang Raja ke-7 pun duduk seorang diri. Di meja kayu tua, tergelar berlembar-lembar surat dari rakyat, dari para pemimpin daerah, dan dari para purnawan. Ia pun menghela napas panjang. "Kekuasaan itu sementara," bisiknya pelan. "Yang abadi hanyalah kepercayaan rakyat." Namun, keesokan harinya dunia tahu bahwa sang raja tak akan mundur begitu saja. Di balik seluruh dinamika ini, satu hal kini yang pasti: sejarah Arsipelagia memasuki bab baru. Di satu sisi, Forum Para Purnawan bersikap dengan argumen dan saksi. Di sisi lain, Sang Raja ke-7 dan putranya berdiri teguh di atas legitimasi pemilu. Di tengah-tengahnya, Parlea memegang pena yang bisa menentukan arah negeri, dan rakyat pun hanya bisa menunggu dengan satu pertanyaan di hati mereka: siapa yang akan menulis bab berikutnya?